للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ورحمة للعالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para hadirin dan hadirat, terutama Bapak Ketua atau Ketua Yayasan, Bapak Bina Yayasan, Bapak Anies Baswedan. Saya kira tadi salah nama, ternyata namanya sama. Bapak Mahmud Anies Baswedan, yang lebih lengkap begitu masih saudara dengan Bapak Anies. Dan semua guru kepala sekolah dari TK, SD, SMP sampai SMA, itu juga para ustadz dan ustadzat. Kalau saya lihat tadi dengan beberapa ustadz dan ustadzat, saya lihat ini kayaknya ustadz beneran. Jadi wajahnya, gayanya, baca Al-Qurannya kayak para ustadz, bukan hanya guru. Kalau saya membedakan ustadz dengan guru, ustadz itu yang tahu Al-Quran, yang bisa mengaji, yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam. Ustadznya juga begitu. Kalau guru itu masih umum ya, guru matematika, guru fisika, guru bahasa Inggris, ya, guru umum. Tengok ustadz lebih khusus guru agama. Namanya di sini banyak ustadznya, ya. Walaupun ada gurunya juga atau guru yang merangkap ustadz. Tapi di sini saya diberi judul guru adalah murabi. Di sini ada yang namanya Pak Murabi, ada nggak ada. Guru adalah murabi. Mirip dengan judul guru adalah ustadz. Setiap ustadz adalah guru dan setiap guru adalah ustadz. Setiap murabi adalah guru, tidak setiap guru adalah murabi. Apa perbedaan guru dan murabi? Jadi kita bicara judul dulu, judulnya, temanya. Guru adalah murabi. Apa perbedaan guru dan murabi? Guru, kalau tidak salah ya, itu dari filosofi bahasa Jawa, ya, digugu dan ditiru. Itu filosofinya, digugu dan ditiru. Sebenarnya guru sendiri itu, kalau dilihat dari filosofi ini, adalah murabi. Kalau murabi itu adalah yang digugu dan ditiru. Cuman zaman berkembang, generasi berubah, akhirnya guru tanda kutip sekedar mengajarkan ilmu, mentransfer ilmu dan selesai. Atau dengan kata yang lebih bijak, guru hanya mengajarkan ilmu tanpa mentarbiyah. Istilah sebelum sekarang ini juga ada istilah yang lebih baik, yaitu at-tarbiyatu wa ta'lim. At-tarbiyatu wa ta'lim. Dulu waktu saya mondok, ada pelajaran namanya at-tarbiyah wa ta'lim. Saya dulu lulusan Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, kuliah guru Islam, Kuliatul Muallimin, KMI, semacam pendidikan guru Islam, PG, pendidikan guru ya. Kalau dulu namanya PG, PGA, pendidikan guru agama. Bapak dan ibu saya adalah lulusan PGA. PGA, pendidikan guru agama. Sekarang berubah menjadi IAIN dan menjadi UIN. Kemudian
UIN itu berkembang, ada ilmu agama dan ada ilmu umum. Begitu seterusnya perkembangan zaman, sehingga guru akhirnya menjadi dipahami secara sempit, yaitu orang yang hanya mengajarkan ilmu dan selesai. Dan itulah yang kemudian terjadi di banyak perguruan. Nah, ini ada perguruan tinggi. Jadi istilah dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ada perguruan tinggi, ada pendidikan tinggi, ada lembaga pendidikan, tapi jarang kita dengar lembaga perguruan. Yang lebih sering itu malah perguruan itu lebih kepada perguruan silat. Kenapa enggak pendidikan silat? Nah, bahasa Indonesia masih menyisakan masalah dari beberapa istilah. Maka mestinya Kementerian Pendidikan atau lembaga yang terkait merapikan istilah-istilah seperti apa perbedaan perguruan dengan pendidikan, at-tarbiyah wa ta'lim. Jadi guru itu akhirnya hanya terbatas pada ta'lim, mengajarkan, mentransfer ilmu. Jadi orang mau untuk mengawali kajian ini, ya nanti insya Allah sampai jam 9 saja. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Walladzi, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala ba'atsa mengutus, yang lebih tepat membangkitkan. Ini di sini mungkin banyak ustaz yang tahu bahasa Arab. Bedanya antara arsala dengan bahasa apa? Rasul adalah seorang yang diutus. Rasul. Kalau bahasa itu membangkitkan. Yaumul ba'tsi wan nusyur, hari kebangkitan dan pengumpulan. Ba'ts itu kebangkitan. Kenapa dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini Allah menggunakan diksi, menggunakan kata ba'atsa, tidak menggunakan kata arsala? Ba'atsa maknanya lebih mendalam, yaitu membangkitkan dari bahasa video umina rusulan minhum, seorang rasul dari diri kelompok yang diutus. Kita ketahui bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraisy, kepada orang Arab yang waktu itu masih jahiliyah. Kata jahil itu sangat menarik karena berhubungan dengan pendidikan. Berarti jahil orang yang bodoh, orang yang tidak mendapatkan pendidikan. Artinya bahwa jahiliyah, kebodohan yang waktu itu menjadi sebuah zaman orang-orang jahiliyah karena mereka tidak mendapatkan pendidikan. Sehingga dikatakan orang jahiliyah itu menyembah berhala, minum khamr, berzina, makan riba, menguburkan anak perempuan. Jika bayi lahir perempuan maka dikuburkan, dikubur hidup-hidup karena malu. Ini kan jahiliyah, jahil kebodohan yang tingkat-tingkat, kebodohan yang sangat ironis. Karena apa? Mengubur hidup itu kakaknya sendiri
karena menganggap wanita itu bukan menolong keluarganya, tapi justru akan menambah aib keluarga. Maka mereka tutupi dengan cara mengulurkan. Maka disebut dengan zaman jahiliyah karena kebodohan. Nah, di tengah-tengah kondisi yang bodoh ini, di tengah-tengah masyarakat yang acak-acakan tidak teratur jauh daripada bangsa yang berkemajuan, dan saat itu ada dua negara superpower yang sedang berdiri, yaitu Romawi dan Persia, yang mungkin secara teknologi, secara ilmu dunia mereka menguasai. Sedang orang Arab di ujung sini, di ujung semenanjung Arab itu hidup dalam keterbelakangan dunia. Karena mereka hidup di tengah padang pasir dan keterbelakangan agama karena mereka tidak tahu agamanya berapa. Sedang Romawi dan Persia mencapai puncak teknologi, tetapi tidak punya. Dan itu hampir mirip dengan zaman sekarang. Kita punya, kalau kita dunia ini sekarang punya dua negara superpower, yaitu Amerika dan Rusia, atau dalam bahasa sekarang belah barat dengan belah timur, di mana umat Islam masih terbelakang. Maka negara-negara yang tanda kutip banyak umat Islamnya, kebanyakan ada negara yang berkembang. Kalau kita nggak ingin mengatakan negara mundur, karena lawannya maju kan mundur, tapi supaya nggak menyakitkan diganti dengan negara berkembang. Kalau berkembang karena masih jahiliyah juga, sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW. Lah di tengah-tengah itu Allah mengutus huwaladzi ba'atsa fil ummiyin, dialah yang membangkitkan dari kalangan ummiyin, bahkan disebut Allah di sini ummiyin, orang bangsa kaum yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Artinya jauh dari pendidikan, yang literasinya sangat miskin, yang tidak membaca, tidak bisa menulis. Justru disitulah Allah ingin memajukan sebuah bangsa dengan pendidikan. Maka dibangkitkanlah seorang Rasul. Di situ saya ketahui Bapak sekalian, para guru yang kami hormati, berarti pendidikan, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini sebagai doa utama untuk kemajuan sebuah bangsa. Dia di sini orang-orang jahiliyah yang mundur dari sisi dunia dan mundur dari sisi agama, ketika datang Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah kaum yang maju, yang berkembang dunia dan agamanya, bahkan dalam waktu 23 tahun saja mampu menguasai dunia, bahkan bisa menurunkan dua negara superpower, yaitu Romawi dan Persia. Dengan apa? Dengan ilmu. Nah, pentingnya guru yang bukan sekadar mentransfer ilmu, tapi juga membina, melatih, mengarahkan murid-murid. Jadi dahsyat, lembaga pendidikan dahsyat. Bapak Anies, jadi lembaga pendidikan ini walaupun kelihatan sederhana, tapi ini tonggak kekuatan bangsa. Kalau orang Indonesia, bangsa tidak ada dunia pendidikan utuh. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukan kalau lembaga pendidikan banyak, bahkan kalau di sini tadi mau cerita, ya, yang di Nurul Hikmah samping itu 700. Yang di sini jumlah muridnya 1.500, kalau luar biasa. Ada sebuah lembaga pendidikan di daerah kampung dan sawah, udah kampung sawah. Waktu itu 2003 mungkin masih kampung dan masih punya sawahnya. Berapa puluh tahun ini, 30 tahun yang lalu, Pak. Udah kampung sawah.
Tapi kenapa kampung dan sawah itu tiba-tiba berubah jadi kota metropolitan? Di sepanjang jalan banyak berdiri mall-mall, sampainya ada tol, sampainya ada sekolah-sekolah, ada usaha-usaha, ada perumahan-perumahan, sehingga menjadi yang dulunya kampung dan sawah menjadi kota metropolitan yang paling di kota Bekasi. Pada pertama di depan sekolah Nur Hik. Itu menunjukkan kemajuan luar biasa. Ada rahimahullah. Jadi pada diri negara Indonesia itu berhutang budi kepada lembaga pendidikan, termasuk kepada yayasan Hikmah dan Nurul Hik. Kenapa? Karena mencerdaskan anak bangsa sebanyak 2.200 minimal. Itu baru satu lembaga, belum lembaga-lembaganya. Masalahnya, kenapa banyak lembaga pendidikan di Indonesia? Kemajunya masih merangkak, kalah dengan negara-negara tetangga dan negara-negara lain. Rasanya apa? Karena guru-gurunya masih menganggap dia guru dan bukan murabi. Rahasianya bukan di sini, tapi di sekolah-sekolah lain. Ya, itu guru ya sudah, yang penting ngajar, selesai. Tidak terpikir bagaimana mendidik anak menjadi kader-kader bangsa yang berkualitas yang nanti akan memajukan bangsa ini. Tidak terpikir seperti itu. Makanya dari situlah panitia memberikan judul guru adalah murabi. Jangan hanya jadi guru saja, tapi guru yang murabi, guru yang mendidik, membina. Baru aku mau saya lanjutkan surat Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi dialah Allah yang mengutus ya ba'atha fil ummiyyin, orang yang tidak membaca, kaum yang tidak bisa membaca dan menulis, diutus di sini. Jadi memang salah satu kebangkitan, bahasa kan kebangkitan itu dengan cara membaca dan menulis. Ini level pertama, membaca dan menulis. Karena itu sekolah, termasuk sekolah Nurul Hikmah dan Nurul Hikmah ini dipastikan bahwa murid-muridnya, siswa-siswanya harus rajin membaca dan rajin menulis. Walaupun internet berkembang begitu besar, tetap harus membaca dan menulis. Dan kalau bisa pada waktu-waktu tetap dianjurkan, ini termasuk bagian makna murabinya, termasuk yang dianjurkan menulis di kertas, bukan di alat elektronik yang kayak HP dan laptop. Walaupun diperlukan, banyak pakar mengatakan menulis di buku, di kertas dan membaca buku tidak bisa ditinggalkan. Walaupun ada kemajuan teknologi dan sudah diteliti, membaca buku kertas itu jauh lebih bermanfaat dibanding dengan membaca lewat internet dan komputer. Minimal tidak perlu kuota dan tidak perlu jaringan internet. Itu kan di Nurul Hikmah, di metropolitan. Kalau di kampung-kampung ada teman-teman, sebagian teman-teman di beberapa lembaga dakwah, termasuk di Dakwah Islam Indonesia, itu hampir yang melepas berapa ratus, 300, 400 guru-guru di pedalaman. Ini yang menarik. Jadi masing-masing punya kelebihan. Salah satu kelebihan di Dakwah Islam adalah mengirim lulusan sekolah tinggi ilmu dakwah. Mama Nasir itu mengutus alumninya untuk menjadi guru di pedalaman. Bro, pakai HP, buka internet, tunggu aja belum masuk. Saya dapat kiriman video-video dari mereka. Mereka itu mengajarkan Iqra.
Iqra. Di sini saya kira juga TK SD juga diajarkan Iqra atau buku-buku bagaimana cara membaca Al-Quran. Itu mereka tidak punya bukunya. Jadi guru datang membawa buku untuk anak-anak kampung. Anak kampung itu datang berjalan kaki 3 kilo. Ada sandalnya jepit, ada yang nggak pakai sandal. Ya, kemudian guru itu membawakan bukunya. Ya, waktu itu yang dibaca adalah buku Iqra dan sobek-sobek. Guru lah yang membawakan buku les dan pulpen. Luar biasa itu Bang. Kalau kita lihat pendidikan di negara kita di kampung-kampung masih tertinggal. Itu yang menyebabkan negara kita belum maju karena pendidikan belum merata. Nah, kalau kita kepengen tahu guru adalah murabi, ya lah guru-guru di kampung. Itu tidak mungkin hanya mengajarkan, tidak mungkin. Pasti mengajarkan, mendidik, membina. Saya pernah datang di daerah Lampung. Itu guru saya punya taman. Ya, di pondok sudah lulus, saya mampir di situ. Ternyata dari jalan raya itu untuk masuk ke sekolahnya itu tidak ada kendaraan, tidak ada angkot, tidak ada motor. Kita pakai sepeda motor masuk ke kampung itu. Itu masih berapa tahun yang lalu, belum lama. Saya waktu itu lulus dari Universitas Islam Madinah, mampir di situ. Ya, sekitar tahun 96. Ke situ ternyata pesantrennya itu para hadirin itu belum ada muridnya. Kalau dulu di sini dimulai dari TK, jumlahnya berapa Pak? 7 ya? Berapa tadi? TK dan SD punya jumlahnya 5 dan 7. Jadi kalau bisa kita semua mengenai sejarah kenapa Laurik menjadi sebesar ini, sehebat ini, itu dimulai dari nol, dimulai dari kecil. Itu juga begitu, pesantren itu zaman itu mulainya 5-3. Bukannya itu karena pesantren mereka harus makan. Yang nyari makan gurunya, yang mau masak gurunya. Coba bayangkan. Di sini kan nggak masak, ibu guru dan bapak guru itu memasak, mencarikan bahan dimasak, diberikan sama anak-anak yang dia didik. Bagaimana itu sudah guru ngajarin ilmu, memberikan makan, mendidik mereka, seakan-akan mereka orang tuanya sendiri. Inilah yang saya maksud bahwa murabi itu seakan-akan adalah orang tua. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz dan ustazah, kalau ustaz dan ustazahnya belum mengkondisikan dirinya sebagai bapak, orang tua dari anak, maka pendidikan nggak berhasil. Maka pendidikan nggak berhasil. Hanya sekedar menyampaikan sudah selesai. Tetapi kalau perasaan ustaz dan ustazah bahwa saya guru dan orang tua, pasti ya ada perasaan kasihan, perasaan ingin menolong, perasaan ingin mendidik, membina agar anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau bisa lebih genteng, lebih baik daripada saya. Saya yakin para ustaz dan ustazah di sini mempunyai istri dan anak. Belum tadi ustaznya tadi takut bicara, disuruh nikah lagi nggak berani. Itu maksudnya bahwa kalau punya anak berarti sebenarnya dia guru. Setiap diri kita adalah guru dan murabi. Jadi singkatnya para hadirin, kalau kita ingin bedakan guru dan murabi, maka bedakan antara guru yang belum menikah dengan guru yang sudah menikah. Guru yang sudah menikah itu lebih dekat kepada guru yang murabi, minimal dia bertekad untuk istri dan anaknya. Kalau ibu yang punya anak berarti dia praktek atunya beda Allah wajahnya. Yang sudah punya anak dan yang tidak punya anak beda. Bujang dengan orang sudah menikah beda. Jadi banyak ya ibu-ibu ustadzah yang belum nikah banyak. Ada contohnya. Ini ada juga yang laki-laki. Nah, supaya lebih mantap cara ngajarnya nikah.
Itu salah satu cara supaya sekolah itu tidak kehilangan guru antara guru laki-laki dengan guru perempuan dinikahkan. Dan semuanya ngajar di sini pasti hadir itu. Tapi kalau BNPB yang masih muda-muda diambil pengusaha lain, diambil oleh orang lain, pasti ditinggal. Ya kawinnya suaminya dari Pak. Yakin deh. Walaupun saya tidak tahu, tapi salah satu problem ya sekolah Nurul Hikmah adalah guru perempuan yang dinikahi orang lain kemudian dibawa pergi oleh suaminya, sehingga merekrut lagi. Lah supaya mereka tetap di sini nikahkan dengan guru laki-lakinya di sini, sehingga mereka jadi orang ya, yang mendidik anaknya. Kalau anaknya yang tadi kan guru laki-laki, yang belakang itu banyak yang berujang kalau nggak salah ya, kelihatan. Iya banyak. Yang kedua itu kalau dinikahkan, guru Nurul Hikmah gitu, nikah, ya. Kemudian punya anak, TK, masukkan sini. Ya. Kalau beasiswa masukkan di Nurul Hikmah kan gitu. Nanti kalau mau bayar masukkan ke sini. Nanti FD masukkan gini, SMA masukkan sini, SMP masukkan. Jadi akhirnya apa? Ini ya kaderisasi berjalan terus. Mereka punya anak, punya murid, punya anak, punya murid, begitu terus. Jadi kaderisasi berjalan dan tarbiyah berjalan. Jadi bahwa untuk membedakan antara guru dengan qadhi, maka lihatlah antara guru yang sebelum menikah dengan guru yang sudah menikah adalah qadhi di rumahnya. Maka bapak-bapak dan kalian punya istilah terapkan biar antum kepada anak-anak antum, terapkan untuk anak-anak yang ada di sekolah ini. Nah, itu namanya guru yang murah. Ada rahimahumullah. Ya. Lanjutkan dulu. Jadi ternyata tadi menulis dan membaca adalah sarana untuk maju. Maka tadi kita anjurkan menulis di buku, ya, dengan pulpen itu tetap dibudayakan walaupun sudah ada internet. Kenapa? Karena dengan begitu tangan ini akan bergerak. Ya. Kemudian mata, ini saya itu termasuk korban. Karena banyak di depan laptop, banyak di depan HP, makanya korbannya berkacamata. Kalau banyak radiasi ya dan sebagainya. Kalau nulis itu mengikuti orang-orang zaman dahulu. Yang ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi salah satu kebaikannya ada positif, ada negatif, ada kelebihan, ada kekurangan. Salah satu kelebihannya bahwa tangan bergerak, kemudian jauh lebih mudah diakses. Ketiga, bahwa dengan nulis itu menurut Pak Niti itu lebih cerdas dibanding kalau kita membaca lagi ya. Kalau kita membaca di internet itu lebih cenderung males, kan tidak ada copy paste. Ini kalau di kuliah banyak orang baca skripsi copy paste dari internet. Ini musibahnya di situ ada AI, ada ChatGPT, itu udah selesai. Guru nggak dipakai karena mahasiswa lebih pintar daripada guru. Karena mahasiswa dari ChatGPT dari AI sudah selesai. Guru ini malah belum baca. Maka kita hanya guru saja akan ditinggal oleh murid-muridnya lebih pintar daripada guru lewat HP dan lewat internet. Baru memang menulis ya lewat tulisan, pulpen dan kertas itu jauh lebih baik. Maka sekarang ada gerakan kembali kepada buku, kembali kepada buku di zaman yang sangat malas. Generasi Z, ya. Generasi malas, generasi strawberry, hanya mementingkan penampilan. Strawberry itu kan indah, enak dipandang, tapi ketika dipandang dia just langsung buyar, tunggu.
Kalau diberi air merempau. Jadi hari ini kita sebagai guru dan orang kesusahan mendidik anak. Karena anak sekarang cenderung pada kerjanya malas, hanya duduk berbaring. Bahkan sebenarnya generasi berbaring, rebahan. Generasi merubah ini dapat uang, dapat uang. Ya kan? Coba sekarang tanya anak kita yang sudah mulai kuliah. Saya juga punya anak yang sudah kuliah, sudah selesai. Kerjanya juga maunya komputer, dapat uang, tidak mau kerja keras, kerja fisik. Makanya kalau pendidikan hanya yang mengandalkan kerja otak itu nggak bagus. Dari ilmu pendidikan, pendidikan itu meliputi kerja otak, kerja fisik, kerja keras. Itulah bayi. Kalau kita punya bayi, itulah bayi. Bayi itu kalau pada diri. Kalau begini ya, ini kalau diperluas, ummiyin itu orang yang tidak bisa membaca dan bukan bayi kita itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi mereka pintar mendengar, menghafal, mengungkap. Akhirnya baik kalau saya melihat, saya sudah punya cucu 3 ya, sehingga memperhatikan anak sudah besar dan cucu dari bayi itu kita perhatikan dulu anak kita dan bayi kita, cucu kita nggak tahu apa-apa, tapi beriringan dengan waktu mereka mendengar, melihat orang tuanya, melihat akhirnya lama-lama bisa ngomong A, B, C, D, E dan melebihi bapak dan kakeknya ngomongnya itu. Padahal mereka tidak bisa membaca dan menulis. Itulah ummiyin, itulah orang Arab. Maka kalau saya berkata, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Gurunya itu, Rasul itu dari kalangan sama-sama tidak bisa membaca dan menulis. Apa tugasnya 3? Yatlu alaihim ayat, membacakan kepada mereka ayat-ayat. Ini teori pendidikan untuk TK dan SD. Namanya talqin. Dia aja berpikir, nggak bisa berpikir. Yang penting niru. Maka tadi guru di buku dan ditiru dalam ilmu pendidikan. Makanya ibu-ibu guru TK dan SD hadir nggak di sini? Hadir ya. Paling susahnya itu ngajar TK dan SD. Banyak orang yang bisa mengisi di kalangan mahasiswa, di kalangan para guru, tapi kira disuruh ngisi di TK dan SD kelaparan. Maka saya pribadi diundang sama penerima, saya terima. Termasuk ngajar TK dan SD, saya terima. Entah ngisi TK dan SD, oke sudah. Saya sering ngisi itu di para Paskil, pesantren kilat itu anak SD dan SMP. Nanti malam, besok malam saya disuruh ngisi anak-anak SD. SD kurang, nggak masalah, insya Allah nggak masalah. Kepengen merasakan bagaimana sih jadi guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, guru mahasiswa, mengajari guru-gurunya, mengajari dosen-dosennya. Itu alhamdulillah sudah kita lakukan semua. Nah, sekarang kan ibu udah di depan para guru. Guru TK dan SD itu enggak lebih sulit dibanding dengan guru SMA dan guru perguruan tinggi. Karena anak-anak kan suka main, ya masih, makanya kadang-kadang pendidikan untuk anak TK dan SD itu ya sambil main. Main itu adalah pendidikan. Makanya menggunakan teori talqin. Ayo anak-anak dibaca, diikuti Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ikuti. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa menggunakan talqin. Itulah hebatnya anak kecil. Bagaimana mereka tidak bisa baca menulis tapi bisa baca lancar. Nah, sekarang banyak video, banyak teman-teman saya di Madinah, teman saya di Mesir. Itu sekarang mulai mendidik anaknya bukan dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa daerah mereka. Sejak lahir mereka tidak ngomong bahasa Indonesia, tapi ngomong bahasa Arab.
ngomong bahasa Inggris. Saya pernah ketemu dengan senior saya di Jeddah, dia itu dari Madinah, kemudian pergi ke Inggris, ya di Inggris 1 tahun, kemudian menikah dengan alumni Mesir, ya mu'alimat di Mesir. Dan anak-anaknya, keluarganya sampai sekarang bicara bahasa Inggris, tidak ada yang bicara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Bahasa Inggris itu bahasa Arab. Nah yang saya tahu pada teman ini, dia selalu memviralkan video anak kecil asing berbahasa Arab. Padahal SD, SMP melebihi guru, melebihi para ustaz. Kenapa? Kan sejak kecil sudah didikte, ditalkin bahasa Arab. Ini sistem pendidikan. Yatlu alaihim ayat, dibacakan. Makanya anak-anak kecil atau orang-orang umum yang penting dengar input. Itulah kenapa TK dan SD sampai kelas 3 itu gurunya adalah ibu-ibu, cewek-cewek, wanita. Kenapa? Rahasianya apa? Rahasianya kenapa bapak-bapak nggak mau jadi guru TK dan SD? Nggak cocok. Karena wanita itu diberi kelebihan mempunyai kosakata dalam sehari 20.000 kosakata. Punya tabungan oleh Allah, diberikan kamu punya jatah 20.000 kosakata untuk diungkap. Sedang laki-laki cuma mempunyai 7.000 kosakata. Maka kalau pengajian biasanya bapak diam. Kalau ibu banyak ramenya, mungkin di sini nggak ramai, biasanya ramai. Orang sendiri kenapa? Karena kalau dia kata-kata, yang diungkapkan, kalau nggak diungkapkan berapa itu sakit. Maka salah satu ciri wanita yang sehat itu banyak bicara. Kalau yang dia ini namanya banyak masalah. Begitu ya, ustaz-ustaz yang punya istri, kalau istrinya pendiam itu masalah. Istrinya ada wanita sehingga. Makanya kamu bilang punya sejarah. Karena perempuan ini banyak kata-katanya diplot untuk TK dan SD, termasuk anak kecil yang baru lahir itu disuruh sama ibunya supaya apa? Supaya anaknya mendengar. Coba anak baru lahir tidak tahu apa, dia ngomong, gimana sehat, kamu bagus, dia nggak bisa ngomong, diajak ngomong, jangan salah, itu lagi masukkan kosa kata ke anak-anak itu, sehingga anak itu banyak kosa kata disimpan, nanti lama-lama itu bisa ngomong sendiri, kok bisa, nah ibunya cerewet, makanya anaknya bisa ngomong. Salah satu ya kriteria boleh mengajar TK dan SD di Nurul Hikmah kalau itu cerewet. Kalau nggak cerewet tidak diterima, karena menyebabkan anak ini jadi bisu, jadi nggak kreatif. Nah, itu ya seluruh alaihim ayat. Jangan lanjutkan. Jam berapa ya? Oh, masih 12 menit, 25 menit baik. Yang semua alaihim ayatihi wa yuzaki. Yuzaki inilah namanya murabi tazkiyah. Di sini ada namanya Mbak Tazkiyah, ada nggak? Atau Ustaz Zaki ada nggak? Zaki, Tazkiyah, Zakiyah. Ya. Zakat itu dari kata bersih, ya. Artinya bersih. Zakat itu bersih, suci, maka kita bayar zakat. Berarti zakat itu membersihkan harta kita dan membersihkan hati kita. Jadi dengan zakat, tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Ini namanya murabi. Jadi tugas daripada guru ketika masih kecil, ya murid-muridnya mereka mentalkin dan membacakan ya kepada mereka ayat-ayat Al-Quran itu ditalkin. Maka salah satu syarat
orang itu jadi guru Al-Quran. Di sini saya tanya, apa kewajiban siswa harus menghafal Al-Quran? Berapa juz? 3 juz untuk tingkat SD, SMP. Nah, 5 juz berarti. Kalau gue SMA, jangan lupa lah. Ya baik, nggak lupa. Dan maksud saya begini, mengajar Al-Quran itu wajib, murid itu talaki dulu sama gurunya. Ustaz, stop, nanti banyak salahnya. Makanya sebelum Anda nyetor, dengar dulu gurunya apa. Guru memberikan contoh, ini loh cara bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya guru dan ditiru, diguru dan ditiru. Itu talqin. Jadi guru itu dalilnya tadi yatlu alaihim ayati, mentalkin muridnya mendengar aja dulu. Itu tingkat SD, tingkat SD, SMP. Nanti kalau SMA, kalau berarti bukan talqin lagi, sudah tazkiyah. Nah, tazkiyah itu membersihkan jiwa. Kalau dalam teori pendidikan adalah murabbi tarbiyah. Tazkiyah itu hampir sama dengan tarbiyah, pendidikan. Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 24 ya. Qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan pendidikan anak. Maka anak itu dididik pertama untuk tauhid. Maka di situ ada wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini pendidikan tauhid yang diajarkan di Nurul Hikmah. Pendidikan pertama untuk anak baik tingkat STK, SD, SMP, SMA adalah tauhid. Karena tauhid itu adalah tarbiyah. Bagaimana kita tahu? Lihat surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena tadi kajiannya dimulai dengan Al-Fatihah kan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbi, Rabbun diartikan Tuhan, itu salah. Coba kita baca terjemahan Departemen Agama itu salah. Kebetulan ketua Tashih Al-Quran itu teman saya di Mesir. Ya. Sekarang sudah pensiun atau sudah dipindahkan. Dulu waktu beliau masih jadi ketua Tashih Al-Quran di kantornya di Taman Indonesia Indah, Baitul Quran. Ketua Pentashih Al-Quran, bisa antum baca itu ketuanya fulan-fulan gitu, banyak timnya. Kalau waktu beliau jadi ketua, saya sering WA, ini mohon maaf, ini terjemahnya salah, ini terjemahnya salah. Beliau mengatakan terima kasih masukannya, nanti ya dikaji ulang. Jadi ternyata banyak terjemahan Al-Quran Departemen Agama itu banyak yang kurang tepat, nggak salah, tapi kurang tepat. Termasuk ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Padahal itu murabbi Rabbul. Jadi murabbi itu dari kata Rabba, yang artinya mencinta, merawat, ya, mengarahkan, membina, bahkan melindungi. Maka kalau kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan yang mencipta alam. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin tahu murabbi itu apa? Ya Allah itu murabbi. Allah itu murabbi alamin. Apakah Allah mengajarkan aja? Tidak. Tapi Allah merawat itu. Jadi kalau kita ingin jadi guru, jadi seperti Allah itu merawat. Coba kita perhatikan dulu ya ini. Alhamdulillah. Kenapa Allah terpuji? Jadi guru itu terpuji. Kenapa? Karena merawat. Kenapa Allah terpuji? Karena menciptakan alam, menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, hewan untuk manusia. Maka diberikan Rabbil Alamin. Alam itu adalah makhluk. Ya, selain Allah itu alam. Jadi semua makhluk itu alam, termasuk kita itu.
Jadi Allah itu yang menciptakan alam semesta ini, termasuk manusianya, binatangnya, pohon-pohonnya, semua ada di muka bumi dan langitnya adalah yang menciptakan Allah. Itu orang pertama mencipta, habis mencipta ditinggal enggak. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi atau menciptakan manusia, maka disiapkan dulu perangkat. Persis kalau ibu-ibu yang pernah hamil, ya, ketika anaknya di dalam kandungan mau lahir, apa yang disiapkan? Maka disiapkan tempat tidurnya, benar nggak? Tempat tidur bayi. Ini yang belum nikah nggak nyambung nih, maka segera menikah. Nah, disiapkan ranjangnya, tempat tidurnya, disiapkan pokoknya, pempersnya, bahkan rodanya, susunya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, diciptakan dulu atapnya langit, hamparannya bumi, minumannya sungai, supaya enggak goncang, diberikan gunung-gunung supaya bisa makan. Maka ada diciptakan kambing, sapi dan seterusnya. Ini berhubungan dengan korban tadi, ya. Menyinggung masalah korban Ustaz siapa tadi, saya tadi, ya, fikih korban itu disiapkan, ya. Untuk kebutuhan manusia, sehingga ketika manusia Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi sudah siap semua. Itu namanya murabi, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang yang mau ditarbiyah. Termasuk sekolah ini murabi, sebelum anak sekolah disiapkan semua orang. Jadi guru sebenarnya kalau jadi murabi menyiapkan dulu perangkat-perangkatnya supaya anak itu siap belajar. Ya. Nah, ketika Allah Rabbul Alamin, kita lihat Pak, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, ya, menciptakan matahari. Kalau nggak ada matahari, kan kita nggak bisa hidup. Ada bulan, ada bintang, ada gunung-gunung. Kemudian Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah menciptakan manusia, tidak ditinggal begitu saja, tapi diberikan makanan. Maka dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang makhluk apapun di muka bumi kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ini termasuk ajaran tauhid yang saya harapkan guru-guru sampai kepada murid-murid, supaya nanti lulus dari Nurul Hikmah menjadi manusia yang tangguh. Hari ini pada hari udah banyak sekolah meluluskan sarjana, pintar, otaknya encer, tetapi mentalnya rotos. Kenapa? Jadi ilmunya dijadikan untuk nyari duit, untuk nyari harta. Dia takut nggak dapat rezeki, makanya terjadi namanya penyalahgunakan ilmunya dilacur. Karena kan banyak sekarang pelacur, bukan pelacur dalam arti yang biasa, pelacur ilmunya dikorbankan demi kehidupan, dijual dengan harga murah sesuai sekian banyak. Kalau dikatakan Indonesia nggak ada orang pintar, Indonesia banyak orang pintar, tetapi banyak dari mereka yang tidak paham bahwa Allah telah menentukan rezeki bagi setiap orang, sehingga jangan mengambil harta yang haram. Susah loh mendidik anak sekarang supaya berubah jujur. Bukan, saya baca dalam beberapa buku disebutkan bahwa keberhasilan para pengusaha sukses baik di negara barat maupun di negara Indonesia, mereka sepakat bahwa penyebab utama keberhasilan mereka adalah kejujuran. Coba dibaca buku. Penelitian di barat menunjukkan itu. Yang memang pintar ada, kesungguhan ada, keuletan ada, kesabaran ada. Itu nomor pertama dari hasil polling, kejujuran. Ini keberhasilan di dalam hidup. Guru-guru juga begitu. Guru-guru yang berhasil adalah guru-guru yang jujur pada dirinya sendiri, jujur kepada muridnya dan masyarakat. Inilah tarbiyah, inilah murabi, mendidik anak supaya jujur.
Maka tadi pada hari Allah, ya Allah itu merawat kita, ya kemudian memberikan rezeki kepada kita, ya dan menjamin kehidupan kita. Makanya kalau kita mau tarbiyah, guru sebagai tarbiyah, bacakan itu surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau kurang puas, baca kitab Arba'in An-Nawawiyah. Saya kira jadi sudah diajarkan ya. Sebagian lembaga bahkan sudah menghafal. Itu hadis keempat, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis kelima atau keenam ya, 5 atau 6. Bahwasanya disebutkan di situ proses penciptaan manusia. Ini tarbiyah juga. Anak-anak yang biologi, mestinya ibu-ibu, bapak-bapak yang ngajar biologi tolong dikaitkan dengan peristiwa proses penciptaan manusia. Karena ini tarbiyah, pendidikan. Baca yang awal surat Al-Mu'minun dan awal surat Al-Hajj, surat ke-22 dan surat ke-23 disebutkan proses penciptaan manusia. Ini untuk biologi bagus banget. Ya, biologi itu sangat tepat untuk dikaitkan dengan tauhid. Pokoknya kita baca dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu dulu aja. Bacalah dengan nama Tuhan. Kemudian di sini dengan nama Tuhanmu, bukan dengan nama Allah. Mungkin ibu dan bapak bertanya, Ustaz, kenapa enggak Iqra bismillahirrahmanirrahim? Kenapa Iqra bismi rabbika? Karena zaman itu orang-orang Quraisy belum mengenal Allah yang sebenarnya, Allah yang disembah bukan. Mereka hanya mengenal Allah yang mencipta. Maka kalau mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menghidup dan mematikan? Allah. Tapi kenapa kalian tidak menyembah Allah, malah menyembah berhala? Mereka terdiam. Jadi orang Quraisy, orang jahiliyah itu mengaku Allah sebagai pencipta, tapi tidak mengaku Allah sebagai sesuatu yang disembah. Maka ayat pertama turun, Iqra bismi rabbika. Baca dengan nama Tuhan. Murabbimu. Siapa murabbimu? Alladzi khalaq. Murabbi yang paling agung itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta siapa? Khalaqal insana min 'alaq. Mencipta manusia dari alaq. Itu apa? Alaqun itu tergantung. Oh, alaq itu berarti dari zigot. Jadi aku tanya biologi, mungkin banyak yang ahli biologi. Kalau saya ikut-ikutan aja. Ya, prosesnya pertama adalah ya sperma laki-laki dan sel telur utang. Kemudian jadi zigot, namanya nutfah. Ya, nutfah itu berkembang menjadi alaqatan. Zigot itu kemudian nempel di kandungan ibunya, bagian atas nempel seperti lintah yang nempel gitu. Itu namanya alaqun, khalaqal insana min 'alaq. Setelah alaq menjadi mudghah, segumpal daging ya. Kemudian nanti umur kalau ibu yang sudah hamil, trimester pertama, trimester kedua, trimester pertama. Maksudnya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. 120 jadi nutfah, 120 hari menjadi alaqah, 120 hari ketiga menjadi mudghah, 120 hari. Ketika 82 hari itu ada yang mengatakan udah mulai keluar tangan, mata, hidung. Maka kalau ibu hamil keguguran umur 82 hari dan sudah ada kelihatan mata tangannya, dianggap dia nifas. Karena apa? Sudah berbentuk manusia. Tapi kalau berbentuk manusia masih berupa daging, dianggap dia istihadah, tetap wajib sholat. Ini dan fikirnya seperti itu. Dan ketika orang menggugurkan kandungan sebelum 120 hari, sebelum bulan, maka tidak dianggap ya membunuh jiwa, tapi dianggap merusak barang karena dia baru berupa
kandungan atau berupa darah yang membeku, maka atau lahir atau keguguran sebelum 160 hari tidak disolatkan, langsung dikuburkan, tidak disolatkan karena dia bukan manusia, dia adalah darah, dia adalah darah. Tapi kalau setelah 120 hari 4 bulan gugur, maka wajib dimandikan, disolatkan, dikafani dan dikuburkan karena dia manusia. Karena setelah 120 hari diutus malaikat yang menentukan 4 hal, ditulis ajalnya, rezekinya, kemudian amalnya, serta nasibnya. Coba ini tauhid ini. Maka kalau anak-anak yang belajar biologi dibacakan hadis Abdul bin Mas'ud ini, wah mereka akan beriman kepada Allah. Tauhidnya kuat. Ternyata rezeki, ajal, amal, nasib sudah ditakdirkan semenjak dalam kandungan. Bahkan semenjak 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Maka takdir itu ada 4. Takdir azali, takdir umri, takdir sanawi, dan takdir yaum. Nah itu maksudnya ke sana. Ini panjang urusannya. Tapi maksud saya pada hari waktu makulah bahwa Allah sebagai murabi mencetak manusia. Falakal insan artinya apa? Bahwa untuk mensyukuri Allah harus tahu proses penciptaan. Nah, karena itu benar bahwa murabi yang sebenarnya adalah bapak dan ibu, dia tahu bagaimana proses anaknya ya lahir, ya setelah hamil dari bulan pertama, bulan ketiga terus sampai dia melahir, benar-benar murabi kan tahu proses perkembangan anak. Masih berapa menit? Ya, baik 5 menit. Saya mau cerita dikit. Ada hubungannya dengan guru sebagai guru. Minum dulu ya. Ada sebuah sekolah, nah, mempunyai beberapa murid. Salah satu murid ini tidak berprestasi, itu sebagai bahan renungan aja. Dia juara 13 di kelas. Ibunya sebagai wali murid itu resah, kenapa anakku cuma ranking 13 terus? Dia resah. Dia bertanya bagaimana anaknya ranking pertama. Dan saya kira juga wali-wali murid di sekolah Iman juga seperti itu, pokoknya anaknya berprestasi. Dia menceritakan kembali. Maka ibu ini ya kepingin anaknya ranking pertama. Dia kursus sekarang, ya sepulang dari Nurul Hikmah langsung kursus lagi sampai malam. Keluar uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta demi anaknya yang pertama. Tapi apa yang terjadi? Semakin dikhususkan justru tahun depannya dia ranking ke 21. Bukannya COVID itu udah kan ranking justru malah turun rankingnya berada di 40. Bisa, ini capek, kan nggak fokus, dipaksa oleh ibunya, dia nggak mau sebenarnya. Saya punya teman di Mesir, Pak. Ya, teman adik kelas itu 10 tahun sekolah di Mesir nggak lulus, masih tingkat pertama. Saya tanya kenapa kamu nggak naik? Tuh di sini ya, dia jawab utang. Saya ke Mesir ini sebenarnya dipaksa ibu saya, pemaksa itu nggak boleh. Ya kok sudah tahu lah ilmu agama, udah tahu. Tapi suruh ibunya sekolah di Mesir Al-Azhar, saya nggak lakukan Ustaz. Karena hormat sama orang tua, udah saya terpaksa di sini. Di sini saya cuma juara. Jadi orang Mesir itu teman-teman Indonesia di Mesir itu banyak yang bisnis, jualan pempek, jualan bakmi, jualan rendang, jualan tempe, tahu, keripik. Jadi dikira di sana belajar enggak jualan. 10 tahun bahkan ada yang nggak mau pulang, kan sudah jadi pengusaha di sana. Kan nikah dengan orang Mesir di sana. Nah, ini salah satu teman saya. Kenapa? Karena saya dipaksa. Jadi makin mau pulang. Artinya aku nggak paham, katanya dipaksa. Padahal udah besar ya, udah mahasiswa. Nah ini sama ibu tadi, kepingin anaknya ranking pertama, padahal anaknya nggak bakat. Makanya stres dia.
ranking 13 jadi ranking 21. Setelah ibunya gimana ini? Suatu ketika ya akhirnya dihentikan itu kursus itu kan nggak berpengaruh kan. Suatu ketika ada acara wisuda di sini apa namanya? Akhir sana ya. Itu diumumkan ibunya hadir. Ibunya udah nggak ada harapan, paling juga anakku nggak ada hadir. Dia dari paling belakang. Ternyata apa? Satu ya, anak yang paling berprestasi, asalnya nilainya paling tinggi sekolah, jadi maju ke depan. Ranking 2 maju ke depan, ranking 3 maju. Kemudian yang kedua, anak yang paling teladan, jadi siswa teladan, dipanggillah anak tadi Fulan, anak paling teladan di sekolah. Ibunya kaget, nggak percaya, masa sih anak saya teladan, padahal ranking 13 tadi. Kaget dia. Makanya anak itu maju dan terima penghargaan dari gurunya sebagai siswa teladan di sekolah itu, di sekolah Nur Hikmah Kampung Sawah. Ada nggak di sini kriteria siswa teladan? Bukan karena prestasi ini ya, bukan karena prestasi akademik ya. Akhirnya ibu itu udah menangis. Oh, ternyata saya itu siswa teladan. Dikira anak saya itu tidak tahu apa-apa, 13. Ya, tapi diselidiki ternyata anak itu memang kurang rajin belajar. Kenapa? Karena kerjanya bantu temannya. Jadi temannya, kamu apa? Oh, diambilkan airnya, diberikan. Temannya punya utang, dibayarin. Temannya lagi sakit, dikunjungi. Orang senang sama anak itu, harus seluruh siswa sama dia. Kalau orangnya super, orangnya suka bantu orang lain, orangnya baik banget. Ya. Walaupun nggak pinter, kadang-kadang orang nggak pinter itu sebenarnya baik dia. Bahkan kalau mau teliti ya, rata-rata orang sukses sekarang ini dulu sekolah nggak pinter. Bahkan orang yang pinter itu hidupnya kadang-kadang nggak sukses. Saya menemui beberapa orang yang dulunya pinter di kelas, di luar jadi orang biasa. Yang dulunya tidur-tiduran, yang dulunya tidak ranking, sekarang kaya raya, pengusaha sukses. Kalau saya kadang berpikir gini, mohon maaf ya, orang yang tidak pinter secara akademik di sekolah, mungkin dia nggak fokus pada pelajaran, dia fokus merancang masa depan. Nah, guru biarlah dia merancang masa depan, dia mikir setelah sekolah apa. Itu mana hadirin, sehingga dia nggak fokus di masalah muda yang fokus tidak ranking pertama, dia merancang masa depan. Dia keluar berhasil. Yang pintar fokusnya sama pelajaran, nggak mikir masa depan. Mau keluar sekolah susah nyari pekerjaan. Lo benar lo ini? No. Jadi ternyata anak tadi itu memang nggak ranking, tapi subhanallah jadi mahasiswa dan karena akhlak. Inilah tarbiyah. Inilah tarbiyah, mendidik anak menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau saya boleh mengatakan bahwa pendidikan itu sebenarnya mendidik orang agar orang itu bermanfaat bagi orang lain. Bukankah sekolah ini bermanfaat bagi 2.200 orang? Kita kepengen alumni itu menjadi orang-orang yang bisa dirikan sekolah, yang bisa dirikan usaha sehingga membuka lapangan kerja. Walaupun ya mengajar juga bagus, tapi bagus lagi kalau menyediakan sekolah sehingga guru bisa jadi situ lebih baik. Makanya kalau bapak guru, anak-anak di sini cita-cita yang mendirikan sekolah bagus, kalau kita tuh dirikan sekolah, dirikan perusahaan yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain lebih banyak. Itulah hasil daripada tarbiyah, hasil daripada moral. Itu salah satu ya sisi manfaat daripada tarbiyah. Enggak sekedar mengajarkan ilmu,
itu juga mengajarkan adab, mengajarkan hakikat dunia, mengajarkan hakikat kehidupan ini, sehingga dia tahu hidup itu apa. Bukan sekedar mencari ilmu, lagi ilmunya supaya dapat ijazah, supaya dapat bekerja, ini sangat sempit. Padahal waktu mau, dan habis ya waktunya ya, dan lebih 2 menit. Saya ada cerita lagi sebenarnya, kalau kamu udah paham, saya ceritakan lagi. Ceritanya bagus ya. Yang ingin saya sampaikan, saya teringatnya di sini karena cerita anak. Jadi saya teringat dengan cerita lain yang lebih dasar lagi. Ya, tapi kalau kapan khawatir waktunya habis, kita buka. Ada forum tanya jawab nggak? Biasanya Pak MC. Alhamdulillah ya, alamin. Kalau ada tanya jawab silakan, kalau enggak